Halo, apa kabar Makito Golo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar News Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Riri Komaraini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 15 Agustus 2022. Saja utama hari ini antara lain, Sekretaris dan Bendahara DPRD Pali divonis 6 dan 7 tahun penjara. Dan jangan lewatkan serunya berburu kuliner di Festival Foodies Palembang. Pemirsa, inilah seputar News Sumsel selengkapnya. Puluhan petani yang berasal dari Desa Negeri Sakti Jalur 29 Blok B mendatangi kantor Camat Air Sugihan Oki. Salah satu petani menangis dan meminta pemerintah mengembalikan lahan garapan mereka yang kini diambil pihak lain. Areal persawahan yang menjadi sengketa dua warga desa ini berada di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki. Sengketa lahan ini mengakibatkan dua warga desa tak bisa bercocok tanam lagi. Puluhan orang petani warga desa Negeri Sakti yang lahannya diambil alih warga desa Pangkalan Damai Jalur 29 Blok A mendatangi kantor Camat Air Sugihan. Mereka meminta pemerintah Kecamatan Air Sugihan turun tangan menyelesaikan persoalan lahan yang sedang mereka hadapi. Salah satu petani Fitratun menangis meratapi lahan sawah yang digarap selama 20 tahun mengaku tak boleh lagi bercocok tanam di lahannya. Fitratun mendesak pemerintah Kabupaten Oki segera mengembalikan lahan pertanian mereka yang diambil paksa warga desa tetangga mereka. Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, tolong kami Pak. Dari situlah kami makan, dari situlah kami membayar biaya sekolah anak-anak kami Pak. Tolong kami Pak. Camat Air Sugihan Adiles Yahaan menyatakan akan berusaha memediasi kedua belah pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Nanti kita akan pertemukan kedua belah pihak untuk bisa kita bicarakan secara kekeluargaan, karena memang status lahan ini juga sudah dibuktikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa ada status hukum terhadap lahan tersebut. Puluhan warga yang berprofesi petani ini tetap berharap ada kejelasan status lahan persawahan mereka. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Sekretaris Dewan dan Bendahara DPRD Pali divonis hukuman 6 dan 7 tahun penjara di persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Keduanya terbukti melakukan penyimpangan dana anggaran dinas luar dan dalam kota. Persidangan kasus korupsi penyalahgunaan dana anggaran perjalanan dinas luar dan dalam kota yang dilakukan pimpinan, pegawai dan TKS Sekretariat DPRD Pali tahun 2020 dengan terdakwa mantan Sekwa Son Haji dan bendaharanya Frans Wayudi kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang Jumat kemarin. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Efrata Tarigan, menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, memperkaya diri sendiri dan orang lain telah melanggar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Son Haji divonis hakim dengan pidana 6 tahun penjara, sementara terdakwa Frans Wahyudi dihukum 7 tahun penjara. Kedua terdakwa juga didenda 300 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan penjara. Kedua terdakwa diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar 869 juta rupiah dengan ketentuan apabila tak sanggup membayar dapat diganti pidana 1 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Pali yang menuntut terdakwa masing-masing 7,5 tahun dan 8,5 tahun penjara. Menanggapi vonis majelis hakim, Kasih Pitsus Kejari Pali, Andi Purnomo menyatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan karena ada sedikit perbedaan mengenal pasal yang dijatuhkan hakim. Putusan tadi, hakim tidak memandang seperti itu, memperkaya orang lain, tapi untuk menguntungkan diri sendirinya. Mereka. Kalau dari pihak pengadilan, namun kita lihat nanti apa petunjuk pimpinan, apakah kita nanti akan menindaklanjuti. Selain sebagai sekretaris DPRD Pali, terdakwa Son Haji juga merangkap sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Berdasarkan audit inspektorat, ditemukan sejumlah penyimpanan yang dilakukan terdakwa, diantaranya perjalanan dinas ke luar dan dalam kota dengan kerugian negara mencapai 1,7 miliar rupiah. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan.
Latihan puncak Combat Arms Live Fire Exercise (CALFEX) atau latihan tembakan amunisi tajam terintegrasi Super Garuda Shield 2022 di Puslat Purkadiklat Batu Raja ditinjau langsung Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Panglima Komando Indo-Pasifik Admiral John C. Aguilino. Pada latihan puncak Super Garuda Shield 2022, CALFEX memvalidasi kemampuan komandan lapangan untuk merencanakan dan melakukan tembakan langsung yang cepat secara taktis, aman dan realistis, menerapkan prinsip-prinsip taktik, manuver dalam lingkungan pertempuran. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan pada puncak latihan kali ini menembak dengan peluru tajam dilakukan bukan hanya prajurit infanteri dengan senjata perorangan, tapi juga dengan kesenjataan lain yang tugasnya memberikan bantuan tembakan seperti artileri medan, ada roket Astros dari Indonesia dan Amerika dengan HIMARS. Ada juga tembakan dari udara TNI AU dan juga US Army. Panglima TNI menegaskan latihan bersama-sama dengan Australia ini sudah dilakukan sejak 15 tahun belakangan secara bilateral, mulai dari Angkatan Laut, Udara, dan Angkatan Darat. Pelatihan bilateral dilakukan di Indonesia dan maupun di Australia. Prajurit infanteri yang melakukan serangan, latihan serangan dengan menembak peluru tajam tadi dari Indonesia, Singapura, Australia, dengan Amerika. Relatif berjalan lancar. Banyak beberapa dinamika seperti adanya rintangan yang akan harusnya dihancurkan tapi ternyata tidak hancur. What you've witnessed today is the vision and leadership of my good partner and friend General Andika. He was able to pull together 14 nations, deliver interoperable forces, realistic training, and all towards the purpose of ensuring that our forces can come together and support. Adapun persenjataan dan alutsista canggih yang digunakan antara lain Meriam 105KH-178, Meriam 105M119, heli AH-64 Apache, heli UH-60 Black Hawk, heli Bell 412, Astros, HIMARS, MO-60 dan MO-81. Sementara personel yang terlibat dalam Combat Arms Live Fire Exercise ini terdiri dari TNI AD 698 personel, US Army 750 personel, dan Australia 88 personel. Dari Ogan Komri Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Menggandeng Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan bimbingan teknis integritas mewujudkan keluarga anti korupsi. BIMTEK ini melibat seluruh kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Meraih dukungan masyarakat dalam upaya penanganan bahaya laten korupsi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggandeng Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyelenggarakan bimbingan teknis integritas mewujudkan keluarga anti korupsi. Pelaksanaan BIMTEK yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang di Kota Palembang ini diikuti seluruh kepala dinas lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Tidak hanya kepala dinas, istri maupun suami kepala dinas dilibatkan serta diberikan edukasi tentang bahaya tindakan korupsi. Direktur Permas KPK RI Kumbul Kusdwiyanto Sujati menyatakan peran keluarga menjadi sangat penting dalam upaya penekanan dan antisipasi tindak pidana korupsi bagi masyarakat, khususnya pejabat pemerintahan dan memiliki kebijakan-kebijakan. Bimbingan teknis integritas mewujudkan keluarga anti korupsi dibuka langsung Direktur Permanas KPK RI Kumpul Kusdwiyanto Sujadi bersama Gubernur Sumatera Selatan Hermandero. Saya sepakat dengan Pak Kumbul, ini bukan budaya tapi perilaku. Nah, perilaku itu tentu dapat terpengaruh oleh sekitarnya. Nah, makanya ini para pejabat-pejabat diundang bersama istri, yang istri membawa suami, yang suami membawa istri, agar bisa saling mengingatkan dari lingkungan yang terdekat. Jadi kita ingin membentuk sebuah keluarga yang anti korupsi. Bagaimana keluarga menanamkan nilai integritas, suami istri saling mengingatkan. Makanya kita hadirkan sekarang ini para pejabat di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan ya, untuk kita lakukan kegiatan mengingatkan tentang nilai integritas, bagaimana mengimplementasikan.
Bimbingan teknis yang dipaparkan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pejabat pemerintah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara benar dan bijaksana. Dari Palembang, Muhammad Riza Valevi, iNews melaporkan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sumatera Selatan bersama Dewan Pimpinan Cabang di Musi Banyuasin melantik pengurus anak cabang dari 15 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kader Partai Gerindra pun siap memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Pelantikan dan rakorca Partai Gerindra di Kabupaten Musi Banyuasin ini dihadiri Ketua DPRD Partai Gerindra Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi, dan pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi. Keduanya disambut hangat kader Partai Gerindra dengan mengalungkan kain gambo, kain khas warga Musi Banyuasin. Kegiatan Partai Gerakan Indonesia Raya ini berlangsung di Gedung Dharma Wanita, dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Cabang sekaligus anggota DPRD dari Partai Gerindra, Irwin Zuliani, Efra Heriadi, Edi Haryanto, dan Paimin, serta Ardi dan Adam Mundandar. Turut hadir pada acara pelantikan pengurus anak cabang Partai Gerindra, yakni anggota DPRD dari Partai Perindo, Alian, dan Senen Hanan, serta dari Partai Hanura, Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB dan ERTA PPP. Selain itu dihadiri juga perwakilan KPU Musi Banyuasin. Ketua DPRD Partai Gerindra Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi, didampingi Ketua DPC Irwin Zuliani melangsungkan pengukuhan dan pelantikan pengurus anak cabang dari 15 kecamatan di Musi Banyuasin. Dengan semangat militansi, para kader Partai Gerindra siap untuk memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Harapan saya, partai ini dengan PAC yang baru dilantik, semangatnya terus berkobar ya untuk memenangkan partai di 2024, terutama memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden di tahun 2024. Pejabat Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, menyambut baik kegiatan partai yang digelar di Musi Banyuasin dalam menghadapi tahapan pemilu 2024 mendatang. Pemerintah kabupaten menyambut baik kegiatan ini. Tentu beberapa partai lainnya juga akan melakukan hal seperti ini. Dan Gerindra sudah mendahului kegiatan-kegiatan seperti ini. Diharapkan kader dan seluruh pengurus anak cabang dari 15 kecamatan di Musi Banyuasin yang telah dilantik agar tetap solid dan dapat memberikan perubahan positif pada Partai Gerakan Indonesia Raya untuk mencapai kemenangan pemilu 2024. Dari Musi Banyuasin, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Berita selanjutnya, serunya berburu kuliner di Festival Foodies Palembang. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasihola yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Seorang begal motor di Palembang nyaris tewas kala berduel dengan korban. Pelaku yang diamankan polisi mengakui nekat membegal untuk menebus motor adiknya yang digadai akibat kekalahannya bermain judi online. Aksi pembegalan ini viral di media sosial. Terlihat pelaku yang berada di bawah terus dihajar korban. Pelaku bersimbah darah memohon ampun pada korban.
Pembegalan ini terjadi di Jalan Simpang 3 Sukasari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, sekitar pukul setengah 6 pagi. Saat kejadian, korban membonceng kedua anaknya hendak diantar ke sekolah. Tiba-tiba di lokasi kejadian, pelaku keluar dari semak-semak sambil membawa kayu dan memukul korban. Korban yang mendapat pukulan di bagian lengan kanan langsung merampas kayu dari tangan pelaku dan menghajarnya hingga pelaku tak berdaya. Korban pembegalan Sandi menyatakan berduel dengan pelaku berlangsung lama karena lokasi yang sepi. Kemudian ada penjual sayur yang melintas dan membantu memegang kaki pelaku. Dia keluar dari semak-semak langsung, memegang itu tuh kan. Nah, memegang semak-semak itu langsung aku stop agak jauh, aku gilo aku kan. Jadi aku agak stop. Nah, dia maju terus, dia maju langsung ayun ke itu, ke tangkis semak ini. Dia dalam semak-semak atau di jalan? Dalam semak-semak, dalam ini sembunyi dia. Pelaku yang telah babak belur bahkan sempat menjadi korban abuk pasa dan diamankan petugas ke Mapolsek Sukarapi, Palembang. Pelaku begal Anton menyatakan rencananya hasil pembegalan untuk menebus motor adiknya yang telah digadaikan akibat kecanduan judi online. Dia ditangkis, lalu ditangkap dia, Pak. Lalu aku yang dipukul kepala. Kakak kena di mana saat itu? Sini, Pak. 2 kali dia. Jadi korban aku tuh lawan, dikulat oleh dia kan, dibantu anaknya, babet pakai helm. Kanit Reskrim Polsekta Sukarami Palembang, Ibtu Deni Irawan menyatakan pelaku terancam pasal 365 KUHP ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pada soal siluet TKP di TKP Curas tadi, kita mengamankan kayu, alat dipakai untuk kejahatan, untuk memukul korban, kemudian sepeda motor korban, kemudian baju ada bekas darah. Polsek Sukarami masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, tidak menutup kemungkinan adanya aksi kejahatan lainnya yang dilakukan pelaku. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Mungkin semua pengguna ponsel pernah dihubungi seseorang dengan suara merdu yang mengaku dari layanan bank dan ternyata itu adalah salah satu modus penipuan. Subdit Jatanras Polda Sumsel mengungkap dan mengamankan 3 pelaku sindikat tersebut asal Tulung Selapan, Oke. Mungkin para pengguna ponsel tidak asing lagi mendengar suara tersebut. Siapa sangka melalui suara khasnya, pria ini mampu melakukan penipuan dan meraup ratusan juta rupiah. Dwiki, 21 tahun beserta kedua rekannya Ripers, 29 tahun dan Aldo, 23 tahun, melakukan penipuan dengan modus mengaku sebagai operator pelayanan bank. Pelaku menghubungi nomor secara acak sambil menjelaskan perubahan tarif baru biaya transaksi mobile atau internet banking antara bank. Ketiga pelaku ditangkap di kediaman Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung Selapan, Oki. Polisi mengamankan barang bukti berupa buku tabungan, puluhan kartu perdana, 8 unit ponsel, serta uang tunai 40 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya mempunyai peran masing-masing, diantaranya operator, transaksi ke korban, dan mengecek pesan masuk di WhatsApp. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol M. Anwar menyatakan para pelaku merupakan jaringan penipuan melalui ponsel yang mengaku sebagai pihak bank terkait perubahan tarif transfer antar bank. Modusnya korban diminta mengisi data yang diberikan dan pelaku menguras tabungan korban hingga kerugian 250 juta rupiah. Penipuan melalui SMS maupun WA yang mengatasnamakan pegawai bank yang menyampaikan bahwa itu mungkin ada poin dari operator seluler ataupun dari pihak bank menawarkan pembuatan kartu kredit. Polisi masih mengejar 3 pelaku lagi yang merupakan otak pelaku sindikat penipuan ini, berinisial RF, AJ, dan SN. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan terancam pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP atau UU ITE. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kota Palembang terkenal dengan keanekaragaman kuliner yang begitu menggoda. Nah, bagaimana kalau para pelaku UMKM berkolaborasi di satu area, yakni Festival Foodies Palembang. Warga pun membludak berburu jajanan. Kota Palembang terkenal dengan keanekaragaman budaya serta kuliner yang begitu menggoda. Akan tetapi masih minim akan sarana pariwisata tempat nongkrongan para anak-anak muda. Untuk itu, para pecinta kuliner menggelar Festival Foodies Palembang di Jalan HM Nurdin Banji, Sukamaju, Kecamatan Sako. Acara ini berlangsung mulai tanggal 12 hingga 22 Agustus 2022. Dari hari pertama dan kedua, antusias warga cukup besar hingga membludak memenuhi area untuk berburu jajanan sekaligus tempat nongkrong ala anak muda.
tanggapan aku seneng banget, soalnya kan di sini kan untuk cari makan tuh agak jauh dengan adanya 54 tenan makanan di Festival Foodies Palembang. Jadi sangat-sangat membantu warga daerah sini untuk mencari makan yang kekinian dan enak-enak. Melihat antusias warga yang begitu besar, ke depan festival kuliner seperti ini akan dijadikan kegiatan rutin setiap bulannya di lokasi yang berbeda-beda. Jadi emang benar-benar mereka punya keuntungan pun buat mereka sendiri gitu. Jadi aku sih ngarepnya kalau misalnya emang antusiasnya serame ini kita bisa ngadain per 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, bagi para pemirsa, jika Anda salah satu pecinta kuliner, tidak ada salahnya mencoba jajanan di Festival Foodies Palembang ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Riri Komaraidi, sampai jumpa.